Hari ini saya tidak menyiapkan PPT, PowerPoint. Jadi saya juga tak pakai kacamata, Bapak Ibu. Jadi saya agak lihat-lihat kabur gitu, tapi tidak apa-apa lah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita baca secara bergantian. Saya akan memulai. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapakah kita yang tidak pernah menghadapi pergumulan hidup? Lalu pergumulan itu begitu besar, pergumulan itu begitu hebat, mengguncang. Ada keluarga yang hampir bercerai gara-gara pergumulan, ada orang yang hampir bunuh diri, ada orang yang harus mengubah arah hidupnya. Misalnya sudah masuk pekerjaan, jabatannya bagus, gajinya bagus, tapi karena sesuatu hal persoalan lalu merubah arah hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu bisa diterjemahkan secara metafora, gambaran, analogi semacam badai hidup. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, rata-rata kita pernah mengalami badai hidup. Ya, karena apa Bapak Ibu? Murid-murid di dalam Alkitab, dalam bacaan kita pun, mereka orang-orang yang dekat dengan Yesus pun ternyata mengalami badai. Mereka mengalami angin ribut, gelombang yang hebat. Mereka juga mengalami hidup yang terancam. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sama sekali tidak diceritakan murid-murid hidupnya aman, damai, tentram, gak ada persoalan, gak ada masalah. Karena justru bahkan kalau kita lihat para nabi pun mengalami pergumulan yang hebat. Tapi saya gak mau katakan orang Kristen itu semua harus bergumul dan hari-hari mengalami badai, enggak. Saya mau katakan bahwa inilah realita hidup. Siapapun kita, siapapun Anda, siapapun saudara, siapapun saya, pada masanya ketika kita akan mengalami badai, mengalami persoalan, kita akan mengalami. Karena tidak ada seorang pun yang imun terhadap pengalaman persoalan hidup, badai hidup semacam ini. Siapapun. Nah, oleh sebab itu, bukan persoalannya bagaimana tidak mengalami badai. Bukan persoalan kita bagaimana supaya kita tidak mengalami permasalahan yang hebat dalam hidup. Bukan. Karena itu adalah natur.
Itu mesti, itu wajib, sama seperti mati. Mati itu juga harus, pasti, nggak ada yang akan terhindar. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa melewati badai-badai hidup kita. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Anak muda juga bagaimana menjalani kesulitan hidup. Jangan terlalu lembek, jangan terlalu lemah. Orang Kristen harus kuat. Amin. Kalau orang Kristen dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang lulus dalam penganiayaan, Bapak Ibu. Kitab Ibrani bilang, adalah hal yang biasa kalau engkau dianiaya. Maka Allah menghajar anak-anaknya supaya engkau jadi anak-anak yang bukan anak-anak gampang. Karena kalau anak-anak gampang, Bapak Ibu, aduh susah kita orang tua. Coba kalau anak kita anak-anak gampang, dikasih tantangan sedikit, mundur. Dikasih tantangan kesulitan sedikit, ngambek. Disuruh ada kesulitan sedikit, udah aku nggak mau lah, aku nggak mau cari yang enak. Maka Bapak Ibu Saudara, ini disebut dengan mental tempe. Orang yang begini susah, membuat susah orang tua juga. Ya. Sedikit tantangan sudah mundur, sedikit persoalan sudah mundur. Bapak Ibu Saudara, kisah ini memberi contoh konkret kepada kita. Murid-murid Tuhan izinkan, bahkan seolah-olah dibiarkan Tuhan terombang-ambing dalam badai. Jadi anak muda, kalau engkau mengalami kesulitan, itu merupakan sebuah proses pembentukan jati diri. Apakah engkau seorang tempe? Sorry, saya suka makan tempe, bukan berarti tempe. Saya bicara tentang mental, istilah kita yang akrab bagi kita. Mental tempe, mental yang lembek, mental yang nggak bisa diandalkan gitu ya. Mau dianjut terus, mau diangkat terus dan lain sebagainya. Sedikit kesulitan langsung mengeluh, sedikit persoalan langsung mewek gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan tidak menginginkan murid yang demikian. Dan kitalah murid-murid itu. Karena kita ada di sini, di rumah Tuhan. Kita harus memiliki mental yang kuat. Nah, bagaimana kita bisa melewati badai hidup? Karena badai hidup itu sewaktu-waktu tidak bisa terhindar. Para murid ini pakar, nelayan yang sudah bisa membaca situasi, membaca bintang, membaca arah angin, membaca kedalaman laut, membaca gelombang. Tetapi mereka pun yang sudah pakar dalam dunianya masih mengalami persoalan hebat. Ibu bapak saudara-saudara, oleh sebab itu penting bagi kita bagaimana kita bisa melewati badai hidup ini. Pertama, tetaplah pandang Tuhan. Itu yang penting. Oke, kita punya pengalaman. Oke, kita punya ilmu. Oke, kita punya pengetahuan. Itu pun dimiliki para murid. Tetapi mereka mengalami dan mereka sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Mungkin mereka bilang, matilah kita. Selesailah kita. Habislah kita. Dalam detik-detik yang krusial itu, mereka memandang Yesus. Oh, ada Yesus. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman manusia tidak semulus itu. Kita lihat Yesus, ayo, oke kita tekun. Enggak. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada kebimbangan. Lalu muncullah roh kebimbangan dalam diri mereka. Bukan, itu bukan Tuhan, tapi hantu. Ini paradigma yang terbalik. Karena kalau Tuhan dan hantu itu kan tinggal dibalik ya. Jadi paradigma mirip ya, tetapi terbalik. Ya. Inilah yang paling sering. Ini sebuah peringatan bagi kita. Ketika persoalan pergumulan datang, apakah kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa atau justru kita melihat hantu yang berkuasa tapi tidak maha? Ada banyak orang langsung pilih jalan pintas. Kita pilih inilah. Pilih magic, pilih kuasa kegelapan, pilih perdukunan, pilih jalan sesat, nantikan diperbaiki. Lakukan saja, hari Minggu kita mengaku dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan itu. Ketika
Ketika kita ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, pandanglah Tuhan, bukan pandang persoalan, bukan pandang gelombang, bukan pandang musibah, tapi pandanglah Tuhan, bukan hantu, bukan kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Kita akan tenggelam di sana. Mereka memandang Tuhan, maka mereka tidak tenggelam. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati badai hidup? Berserulah kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, berdoa Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tadi malam Jumat malam kami praktek doa dengan P2MI. Kami membaca doa di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam pasal 18 atau 16 ya. Itu bagaimana Abraham berdoa untuk Sodom dan Gomora. Lalu kita pikir apa kaitan Abraham dengan Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora itu kota laknat, kota jahat, kota yang hidup dalam murka Tuhan. Tapi Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Saya bingung. Saya kadang gak bersyafaat untuk mama saya. Kadang doa saya singkat saja untuk orang tua. Saya kadang tidak berdoa untuk saudara kandung saya. Tetapi Abraham memberi contoh bapak orang beriman, berdoa untuk keselamatan Sodom yang Tuhan saja sudah bilang akan kuhancurkan. Tapi Abraham masih bilang, aku doakan. Kalau ada 40 orang, 50 orang di sana orang benar, selamatkan Tuhan. Tuhan bilang enggak ada. Kalau ada 45 orang, Tuhan selamatkanlah Sodom Gomora. Enggak ada, kata Tuhan. Dihitung Tuhan semua, penjahat semua, pencabul semua di sana. Kalau ada 30 orang, Tuhan selamatkan. Enggak ada, kata Tuhan. Oke lah, kalau ada 25, kalau ada 20, kalau ada 10, Tuhan bilang enggak ada orang benar di Sodom. Maka akhirnya Tuhan hancurkan. Tapi menarik Bapak Ibu, saya kok penasaran dengan doa Abraham ini. Kadang kita begitu malas berdoa, kita lebih suka memarahi anak kita. Kita marahi, kita doakan enggak. Atau anak, kesal kita kepada orang tua. Sudah hebat kali kita rupanya kan. Pernah enggak kita doakan orang tua kita sebagai anak? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepada Yesus. Ketika beban persoalan, apakah sakit penyakit, apakah persoalan keuangan, berseru kepada Yesus. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan tahu persoalan kita, tetapi yang Tuhan mau kita berseru, datang kepada Dia. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa mampu, karena Tuhan menentang orang-orang yang sudah merasa mampu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam teks ini diceritakan Yesus berjalan di atas air. Dan kita tahu Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat yang ngerti kitab Perjanjian Lama. Yesus berjalan di atas air didemonstrasikan, diceritakan oleh Injil Matius, penulis yaitu Matius, supaya orang-orang Yahudi ini baca. Kenapa mereka baca, perlu membaca Yesus berjalan di atas air? Supaya mereka tahu Yesus ini adalah Allah. Allah yang berjalan di atas air. Dan ini mengingatkan kita dalam Perjanjian Lama, mengingatkan orang Yahudi dalam Perjanjian Lama, ketika Beresit bara Elohim dan seterusnya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1. Lalu Matius mencatat ini sebagai persamaan. Kalau dulu engkau orang Yahudi mengetahui roh Allah melayang-layang di atas permukaan air waktu kisah penciptaan dimulai, maka hari ini baca orang Yahudi yang tegar tengkuk, yang meragukan Yesus. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia melayang-layang di atas permukaan air, berjalan seperti itu. Bukan sekedar melayang-layang lagi, berjalan di atas air. Ini mengingatkan kepada kita, Allah, Yesus, Allah dalam Perjanjian Lama, Allah dalam Perjanjian Baru, Allah yang sama, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya, jangan ragu. Oke Bapak Ibu sakit, oke Bapak Ibu sakit menahun atau apapun. Pendeta cuma bisa berdoa. Aku loh yang mengalami, aku yang mengalami sakit. Betul.
betul. Bapak Ibu mengalami sakit, aku juga sakit. Aku pendeta, aku juga sakit. Tapi aku datang berseru kepada Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Mau sampai kapan sakit terserah Tuhan. Mau kasih kapan sembuh. Yang pasti Dia maha kuasa dan melihat. Pengalaman kesembuhan orang beda-beda. Justru kalau Bapak Ibu menahan sakit, Bapak itu hebat. Bisa menahan sakit yang luar biasa. Disitulah bertumbuh iman dan kekuatan. Berserah terus, bergantung terus pada kuasa Tuhan, tidak goyah sampai kapanpun, terus berdoa. Jangan ada yang berkata, itulah sakit kok kan kau berdosa. Enggak. Buktinya para murid harus mengalami musibah. Kan sering begitu. Kecelakaan si anu itu ya. Iya ya, iya dak ya, iya. Itulah kan, makanya. Nah itu nggak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ya ada lagi yang bilang, oh sakit dia ya. Itulah katanya. Makanya kita harus sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Padahal dia pun sakit juga. Ya, misalnya ya, ini contoh-contoh saja. Ada pendeta kami begitu. Oh stroke pendeta itu ya katanya. Iya itulah makanya lurus-lurus saja dalam hidup ini katanya. Padahal dia pun stroke juga. Jadi betul juga firman Tuhan itu pedang bermata dua. Bicara ke orang lain, bicara kepada kita. Saya bicara kepada kita, bicara kepada saya. Pedang bermata dua. Nah Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan kepercayaan. Seolah-olah Tuhan itu gak maha kuasa gitu loh. Masa iya sih? Apakah lebih besar pergumulan kita daripada Tuhan yang maha kuasa? Apakah pengaruh sekularisasi? Ada banyak orang ateis, ada banyak orang sudah meragukan kuasa Tuhan, lalu berkata masih pentingkah ibadah ini? Masih pentingkah ke gereja? Jangan-jangan orang ke gereja hanya untuk konsumsi tradisi saja, atau konsumsi psikologi. Kalau nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang katanya. Ada yang kurang itu bukan persoalan rohani, tapi persoalan pagi-pagi dia ngopi. Biasa hari Minggu ke gereja gitu. Ya karena biasa gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, masihkah ada keyakinan bahwa aku ke gereja untuk melihat kuasa Tuhan, mengimani, mensyukuri, mengaku dosa, mendengarkan firman Tuhan dan dibentuk oleh kuasa Tuhan yang maha kuasa? Bapak Ibu Saudara-saudara, berserulah kepada Tuhan apapun persoalan kita. Saya menyuruhkan ini, saya berseru kepada saya juga Bapak Ibu. Ayo kita berseru kepada Tuhan. Jangan malas, jangan melihat gelombang pergumulan semata. Apapun kesusahan kita, terancam sekalipun hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa saya ajak, saya lakukan. Kita lakukan sebagai orang percaya Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana kita melewati badai hidup ini? Datanglah pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus melihat demonstrasi Yesus berjalan di atas air. Lalu dia datang kepada Yesus. Ini penting. Jangan kita ketawakan Simon Petrus. Dia datang, Yesus aku mau datang, silakan datang kata Yesus. Dia datang, berjalan dia di atas air. Berapa meter angin bergelombang datang, menghembus dia, lalu dia ketakutan, lalu jatuh. Lalu kita ketawa. Oh enggak Bapak Ibu, itu tetap iman. Lebih beriman dia daripada yang tidak datang. Yang di atas kapal itu takut. Wah mana bisa jalan di atas air. Tapi Petrus mengalami walau sesaat. Kenapa dia jatuh? Angin bertiup, angin berhembus. Ini berbicara Bapak Ibu, bukan persoalan kenapa dia jatuh. Tetap iman. Apakah ketika dia beriman, dia tidak jatuh, itu iman yang luar biasa juga? Enggak. Seberiman-imannya orang, suatu saat orang bisa jatuh kok. Tapi yang penting, ketika kita datang kepada Yesus, saat kita jatuh, ada tangan yang maha kuasa menangkap tangan kita. Itulah tangan Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, jadi nggak usah perlu bercita-cita berjalan di atas air. Yang paling penting dambakanlah tangan Tuhan mengangkat tangan kita. Lalu kita tidak jatuh sampai tergeletak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seberapa besarkah persoalan hidup kita? Tetap Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Dia ajaib. Alamilah kuasa Tuhan, alamilah janji-janji Tuhan. Berjalanlah terus tetap setia kepada Tuhan. Berjalanlah sekalipun berjalan dalam badai. Tunggu waktu Tuhan akan meneduhkan, meredakan angin. Tidak selamanya kita berjalan dalam badai, tapi ketika kita berjalan dalam badai, percayalah Tuhan akan memegang kita. Mari kita berdoa.